penyangkalan diri. Tampaknya kok begitu serius ya namanya penyangkalan diri. Kita udah mikir pasti itu seperti gambarnya itu salibnya itu besar sekali. Kita sampai terbungkuk-bungkuk untuk memikul. Ya, tapi sebenarnya kita udah melakukan penyangkalan diri ini setiap hari. Bagi kita yang sudah dibaptis, kita mau belajar menjadi murid Kristus, sebenarnya itu sedang kita lakukan setiap hari. Dan kita buktinya dengan memikul salib, menyangkal diri ini, kita tuh makin maju. Hidup kita makin tenang, makin baik. Itu tujuan kita, ya. Nanti pembahasan penyangkalan diri ini saya bagi 3 bagian. Yang pertama, apa sih penyangkalan diri? Bagian kedua, mengapa kita perlu menyangkal diri? Dan yang bagian ketiga, bagaimana kita menyangkal diri? Kita melihat bagian yang nomor 1 ini sebagai apa? Apa itu penyangkalan diri? Nah, penyangkalan diri itu sebenarnya adalah tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu aja intinya, ya. Jadi menyangkal diri itu adalah tidak melakukan apa yang bukan kehendak Tuhan, apa yang tidak Tuhan kehendaki. Dan kita tahu, kita percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu adalah kebahagiaan kita, keselamatan kita. Jadi sebenarnya penyangkalan diri itu adalah untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita, kedamaian kita, dan ketenangan kita, ya. Nah, karena apa? Menyangkal diri itu yang dimaksud di sini adalah dari keinginan-keinginan yang tidak bisa diatur. Ya, bayangin kalau orang itu maunya makan terus, yang manis aja, yang gorengan aja, apa jadinya dengan kesehatan kita? Nah, orang yang terbiasa melatih diri dengan hal-hal kecil, cicipan, misalnya makan yang tidak terlalu berlemak, gak asin, gak terlalu manis aja tuh bisa. Atau mungkin sayur rebus aja udah enak. Nah, itu berarti dia lambat laun juga bisa mengatur nafsu makan. Ya, makan apa yang sehat, makan secukupnya, dan pasti hasilnya baik buat kesehatan. Demikian juga kalau kita bisa menyangkal nafsu-nafsu yang lain, maka kita akan mengalami sendiri keuntungan, yaitu kita hidupnya bisa damai, bisa lebih tenang. Ya, apa yang paling penting buat kita yaitu hidup sebagai manusia yang luhur di mata Allah. Ya, tidak hanya repot dengan memenuhi nafsu-nafsunya saja. Ya. Kenapa kok ada penyangkalan diri? Atau kenapa kok kita harus berjuang dalam hidup ini? Ya. Karena apa? Memang kodrat kita itu udah terluka oleh dosa asal. Anak-anak nggak usah diajarin tuh waktu masih kecil. Selalu maunya bagian yang paling enak buat diri sendiri. Maunya diperhatikan. Maunya aku nomor 1. Maunya aku yang paling disayang. Kalau ada adiknya biasanya iri. Kalau mamanya lebih perhatiin adiknya, bisa jadi kakaknya itu menjadi cemburu dan seterusnya. Hal seperti itu nggak usah diajarin kan. Nah, itu karena kodrat kita sudah terluka. Kita bisa baca nanti di Roma 5 ayat 12 sampai dengan 19. Nah, akibat dosa yang masuk dalam kehidupan manusia, jadi ada akibat yang harus kita alami, kita tanggung dalam kodrat kita sebagai manusia. Dan manusia jadi kehilangan kemampuan untuk menundukkan nafsu-nafsu, untuk mengatur nafsu-nafsunya. Kenapa kok ada orang yang bisa, ada yang enggak? Ya karena yang bisa itu memang dia berlatih. Ya toh? Kalau yang menuruti nafsu, misalnya mau makan, mau nonton, mau main game terus, tambah lama dia tambah males melakukan yang lain. Terserap ke kenikmatan itu. Nah, tapi kalau hidup lebih seimbang, oh ya aku dan diajari oleh orang tua, oh ya kamu boleh main game 1 hari 1 jam aja misalnya ya. Nah, dengan pola-pola asuh yang benar, kemudian cara hidup yang seimbang, kita itu bisa mengatur nafsu kita. Sebab itu
sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu yang dikatakan oleh Adam, ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Kita mengalami hidup kita itu ada kematian, sakit, kelemahan, macam-macam. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus. Jadi dosa Adam ditebus oleh kematian Kristus, ya. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi kita yang sudah ditebus, kita dibaptis, kita itu sudah dibenarkan, ya. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kita punya kekuatan atas dosa. Sama oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam dan Hawa, maka semua orang telah berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, maka semua orang dibenarkan. Jadi demikian, ya. Adam telah jatuh dalam dosa. Kita manusia semua telah berdosa. Tapi Yesus sudah melepaskan, menebus kita. Jadi maut tidak menguasai kita lagi. Kita diberi kuasa. Dikatakan oleh Paulus juga bahwa di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Sama seperti kita mau hidup baik, hidup benar. Kita mau menyenangkan Tuhan. Tapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Maunya nggak gosip. Barusan sadar malam ini, iya ya aku sudah nggak mau gosip. Besok keluar lagi tuh, ya, pikiran negatif, omongan jelek tentang orang. Jadi kita lihat di situ ada perjuangan di dalam diri kita. Cinta diri yang tidak teratur itu adalah akar dan sumber dari segala dosa. Jadi kita ini udah dibaptis, tapi tidak otomatis kecenderungan untuk berbuat dosa itu hilang. Ya, ada satu gambaran yang saya ingat dan cukup jelas, ketika kita misalnya ada anjing liar nih, ya, yang bisa menggigit siapa aja. Nah, itulah dosa, ya. Tapi setelah Yesus itu wafat dan bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, maka ibaratnya anjing liar itu, setan itu udah diikat. Nah, dia tidak bisa menggigit kita, ya. Jadi anjingnya udah diikat di pohon gitu, ya. Dia nggak bisa menggigit kita kalau kita itu nggak deket-deket dia, ya. Kecuali kita bermain-main dengan api, kita sendiri yang mau nyoba-nyoba berbuat dosa. Nah, kita bisa terjerat, kita bisa jatuh lagi dalam ikatan dosa, seperti itu, ya. Tapi kalau kita mau hidup benar, kita wajar, kita baik-baik saja, ya, dosa nggak bisa menguasai kita, gitu, ya. Nah, karena apa? Kasih Allah, rahmat Allah itu telah dicurahkan kepada kita lewat pembaptisan, begitu, ya. Pembaptisan sudah menghapus dosa asal. Jadi kita itu jadi orang yang merdeka. Tapi ketika kita udah dibaptis, 1 bulan kemudian, atau kita habis ikut retret nih, kita udah berkobar-kobar, kita dibaharui, 2 bulan kemudian ada teman kita juga yang ngajakin, misalnya apa? Ngapain kamu ke gereja terus, ngapain doa terus? Ayolah, sekali-sekali, masa sih orang doa terus, pelayanan terus? Ayolah, reuni, cobalah minum, cobalah ini, cobalah obat ini, bisa membuat kamu fly atau tenang misalnya. Nah, mulai dari coba 1, 3, 2 dan seterusnya, disitulah bisa masuk ikatan dosa, ya. Nah, karena apa? Karena kita masih membuka diri, ya, diajakin, ya udahlah coba, padahal kita udah tahu itu nggak baik, ya. Tapi kadang-kadang kita kemudian dipengaruhin lagi, 1 kali aja nggak apa-apa, 1 kali nggak apa-apa, 2 kali juga nggak apa-apa, dan akhirnya lambat laun kita bisa kecanduan. Nah, padahal kita udah diberi kekuatan untuk bisa hidup baik. Nah, itu selanjutnya, nah,
semua kenikmatan, kepuasan itu bukan tujuan. Jadi kalau kita ingat, oh ya, tujuanku hidup di dunia ini apa sih? Ya, aku mau hidup baik, melakukan apa yang Tuhan mau, aku mau jadi berkat buat orang lain. Nah itu kalau itu tujuan hidup kita nggak akan terjerat masuk di dalam dosa. Kenikmatan hidup, kepuasan, ya. Tapi kalau kita tujuan hidupnya adalah mencari yang enak terus buat diri kita, sulit sekali untuk misalnya diajak untuk baca kitab suci, doa, pelayanan, ya susah. Kayaknya itu kan nggak nikmat ya. Lebih nikmat kalau ikutin daging, ya tidur, ya nonton, ya main HP, ya main game, gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu tujuan kita di dunia ini begitu mulia, ya untuk dibentuk terus supaya semakin menyerupai Kristus, artinya sifat-sifat kita itu makin lama makin baik, maka kita tidak akan mau diajakin melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, mortifikasi batin, mortifikasi inilah yang kita maksudkan penyangkalan diri ya. Mematikan nafsu-nafsu yang tidak teratur. Bukan semua nafsu ya, nafsu untuk hidup itu baik. Kalau kita nggak punya nafsu lagi untuk hidup, kita nggak mau makan, ya kita nggak mau menikah, ya. Penyangkalan diri batin itu lebih baik, misalnya gini, daripada yang lahiriah. Misalnya kita puasa, prapaskah gitu ya, nggak makan daging, tapi kita nonton film terus sampai nggak doa, ya. Atau mungkin kita pikirannya itu kemana-mana menghakimin orang dari A sampai Z, iri hatinya nggak berhenti-berhenti sama orang, nggak kelihatan dari luar, nggak kelihatan kayaknya kita baik-baik saja, kita nggak melakukan apa-apa. Tapi batin kita itu penuh dendam, amarah, dengki kepada orang. Tapi kalau hati kita itu udah bersih ya, kita berusaha untuk nggak berpikir negatif sama orang, kita mau ngampuni, itu juga penyangkalan diri secara batin, ya. Apa itu penyangkalan diri yang kita lakukan? Menyangkal diri atas kenikmatan yang menjadi tujuan hidup. Jadi jangan lagi tujuan hidup kita itu adalah mencari nikmat, ya. Jangan lagi tujuan hidup kita mencari nikmat. Termasuk misalnya mencari nikmat dalam doa, boleh nggak? Ya awal-awalnya boleh, tapi seperti kita tahu ya, kalau tujuan kita mencari nikmat untuk diri kita, kita nggak akan ketemu dengan Tuhan. Kita cari apa yang Tuhan mau, kita mau apa yang Tuhan mau. Itu yang sebenarnya harus kita lakukan, ya. Jadi sama kalau kita datang gereja atau kita ke pertemuan doa, atau hanya mau cari apa yang kita mau, yang kita butuh, itu namanya egois, ya. Kita datang bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga mau berbagi. Nah, apalagi yang perlu kita sangkal? Kesenangan yang berbahaya dan membawa pada dosa. Yaitu tadi misalnya kita nonton film porno dan lain sebagainya, itu kan membawa pada dosa. Obatan terlarang itu membawa pada dosa, itu sudah jelas harus kita sangkal, ya kan? Omongan-omongan yang jelek, walaupun kita suka, semakin kita tidak menyangkal diri, semakin kuat itu akan mengikat kita, semakin susah untuk diputus. Tapi kalau hari ini kita ngomongin orang 10 kali, besok dikurangi 8 kali. Jangan terus sama 10 atau malahan ketambah. Ya kecenderungannya akan bertambah tuh, kalau kita nggak berusaha menyangkal diri. Nah terus apalagi yang perlu kita sangkal? Kenikmatan halal yang dapat mempengaruhi jiwa. Apa tuh kenikmatan halal? Makan enak halal nggak? Masih halal ya kan? Masa sih kita nggak boleh dikirimin pizza makan? Menikmati makan. Ada sate, makan aja. Es krim. Itu semua kenikmatan halal ya. Tidur, nikmat sekali, halal itu. Apalagi pas capek gitu. Apalagi nonton drama Korea. Halal, nggak apa-apa, ya kan? Nah, semua itu halal. Tapi kalau berlebih-lebihan, nah itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Ya nggak, lama-lama kita jadi malas bikin yang lain-lain, maunya nonton terus karena enak. Nah, itu yang akhirnya merugikan nggak tuh? Akhirnya kalau kita hanya maunya nonton, terbengkalailah tugas kita. Baik itu sebagai istri, sebagai pelajar, pasti akan mempengaruhi nilai kita. Itu yang disebut kenikmatan halal. Kalau berlebihan bisa mempengaruhi jiwa kita. Oke? Nah, selain penyangkalan diri tadi itu, kita juga perlu melakukan tindakan positif, artinya melakukan sesuatu
yang menuntut pengorbanan untuk mengatasi kecenderungan kita cari nikmat aja. Bagi saya, pelayanan itu salah satu perbuatan yang menuntut pengorbanan dan membuat kita bisa jadi orang yang punya kekuatan melawan dosa, melawan kecenderungan pada kenikmatan. Ya kan? Bayangin kalau pelayanan harus apa ya? Disiapin, ya kan? Kita harus menyisihkan waktu kita untuk berdoa, untuk persiapan, untuk ngaturin macam-macam, untuk belajar. Itu semua itu kan menuntut pengorbanan. Nah, bagi kita yang udah terbiasa mengikuti Tuhan, kita mungkin tidak lihat lagi itu sebagai suatu pengorbanan, tapi kita lakukan dengan sukacita. Nah, itu puji Tuhan kalau seperti itu. Ya kan? Artinya kita sudah mau dengan sukacita, tidak lagi melihat pelayanan itu sebagai suatu pengorbanan yang besar gitu. Itu suatu kegembiraan ya. Nah, kalau orang udah biasa pelayanan nggak dibayar, itu jadi punya kemurahan hati loh. Lain kalau orang yang kalau mau pelayanan kalau ada bayaran, nah itu kalau nggak ada bayarannya jadi nanti dia nggak punya semangat lagi untuk melayani. Makanya kita harus melayani itu dengan cuma-cuma supaya kita makin lama makin tulus ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk bagian ketiga. Jadi tadi itu ya, pertama menyangkal diri itu apa? Menyangkal nafsu-nafsu yang tidak teratur, yang bisa mencelakakan kita sendiri, baik badan kita juga rohani kita, jiwa kita juga. Yang kedua, mengapa kita perlu menyangkal diri? Karena adanya kecenderungan dosa. Makanya kita perlu berjuang mengatasi itu. Seperti Paulus tadi bilang, aku mau yang benar tapi yang aku lakukan yang nggak benar. Nah, itulah perjuangan rohani, itulah penyangkalan diri. Oke? Nah, bagian ketiga, bagaimana caranya kita melakukan penyangkalan diri? Yang pertama, yang paling gampang kata Fransiskus dari Sales, keseimbangan makan dan minum. Ya, katanya orang itu paling gampang jatuh dalam godaan kalau dia terlalu memanjakan tubuhnya atau terlalu apa? Terlalu keras sama tubuhnya. Terlalu keras ya puasanya, atau yang terlalu mengumbar nafsu makan, minumnya, nonton, apapun yang dia mau. Itulah yang orang gampang jatuh dalam godaan. Jadi kata kuncinya seimbang. Oke? Yang kedua, bukan seimbang antara yang baik dan yang buruk loh, bukan ya. Tapi seimbang dalam arti makan cukup, tidur cukup, minum cukup, olahraga cukup, teratur gitu. Ya, yang wajar-wajar gitu. Yang kedua, menjaga kekuatan jiwa secara seimbang. Artinya apa? Misalnya, ada orang yang aku ini kepengen sekali berdoa 10 jam satu hari. Wah, itu berlebihan. Kata Fransiskus dari Sales, untuk awam ya cukuplah 1 jam di luar misa harian, ya. Nah, ada yang bilang, aku pokoknya mau retret terus 1 bulan ini. Oh ya nggak apa-apa kalau memang dia nggak punya tanggungan. Tapi kalau dia masih punya kewajiban di rumah, lalu dia mau retret 1 bulan dan orang lain akhirnya dirugikan, misalnya anaknya nggak makan karena dia retret, itu juga tidak boleh ya. Jadi tidak boleh terlalu menggebu-gebu. Jadi kalau kita terlalu menggebu-gebu, coba kita rem sedikit ya. Yang ketiga, jangan mati raga yang tidak sesuai dengan status hidup. Ya itu tadi misalnya, saya mau retret 40 hari, 40 malam, tidak mau ketemu orang, tidak mau keluar kamar gitu. Masalahnya apa kan, kalau dia istri 40 hari nggak mau keluar kamar, terus yang masak, yang ngatur anak, ngatur suami siapa, ngatur rumah siapa gitu. Suami, padahal dia juga masih kerja, 40 hari nggak kerja dipecat lah, apalagi zaman sekarang ya, tambah gampang orang dipecat seperti itu. Jadi status hidup itu harus diperhatikan. Jadi kewajiban tetap dilakukan, nggak boleh karena mau mati raga, mau puasa, mau mati raga yang ekstrim, akhirnya kewajibannya dilalaikan. Itu tidak boleh ya. Jadi itu pun harus disangkal ya, keinginan yang terlalu menggebu-gebu walaupun itu kelihatannya rohani ya. Yang keempat, mati raga harus tunduk pada ketaatan. Jadi kalau kita punya pembimbing rohani atau pastornya bilang, udahlah Bu, udahlah Pak, udahlah Dek, jangan, udah 40 hari itu terlalu lama.
Nggak bisa pastor, nggak bisa Romo. Pastor, saya ini udah dapat dalam doa, saya harus berdoa 40 hari 40 malam, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya jangan toh, 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum, nggak gimana masa pandemi gini, ya kan? Bisa drop imunitas dan seterusnya. Jadi harus mendengarkan juga nasihat orang lain, ya, yang lebih matang spiritualnya. Tunduk pada ketaatan, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat mati raga itu ada jasmani, ada juga dan panca indera, ya. Mati raga, jasmani tadi penting ya, puasa, pantang, Yesus juga puasa. Karena apa? Nafsu-nafsu kita perlu diatur. Nah, kalau tubuh kita itu, nafsu kita bisa diatur, itu sangat berguna buat jiwa. Jiwa kita bisa lebih tenang. Tidak sebaliknya, nafsu-nafsu yang mengatur mood kita, mengatur jiwa kita. Kalau nggak dapat makanan enak, langsung moodnya jelek. Nah, itu namanya rugi, ya kan? Kalau tidak disanjung, nggak dapat sanjungan, tidak mau lagi pelayanan. Nah, itu juga artinya moodnya ditentukan oleh faktor-faktor yang ada di luar. Tapi kalau kita bisa mengatur tubuh kita, nafsu kita, itu bisa sangat berguna buat perkembangan rohani kita. Yang ketiga, kesopanan, ya. Kita harus sikap sopan, baik, bersih, sederhana, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Doa yang wajar-wajar, ya. Kalau kita ada semangat berdoa nggak apa-apa, spontan itu nggak apa-apa, ya, tapi nggak dibuat-buat, kan gitu. Kemudian mata kita juga harus kita kekang, karena mata itu kan jendela jiwa. Apa yang kita nonton, apa yang kita lihat itu akan pengaruhi kita, pikiran kita dan hati. Maka hati-hati dengan yang kita lihat. Anda yang paling tahu sendiri. Oh, saya kalau lihat film ya, yang kekerasan misalnya gitu, waduh saya bisa terbayang-bayang sampai nggak bisa tidur, misalnya gitu. Oh ya, jangan nonton lagi kalau gitu. Kemudian mata, telinga, lidah perlu digunakan baik agar tidak melemahkan jiwa. Ini tadi saya sudah jelaskan di depan, ya. Lalu kemudian pengekangan indera batin, apa? Imajinasi, fantasi, ingatan. Ini juga perlu diatur. Ada orang itu yang terlalu ingat masa lalu terus. Biasanya kita gampang ingat yang jelek-jelek, malah sering lupa dengan apa yang baiknya orang, ya. Itu akan mempengaruhi hati kita juga, kan? Fantasi, imajinasi itu baik selama kita bisa kendalikan. Karena apa? Bayangin kalau kita misalnya jadi WL atau kita ngajar, kita punya imajinasi fantasi yang bagus. Ketika kita ngajar misalnya, menerangkan sesuatu, kita bisa mempunyai perumpamaan, cerita, analog yang pas dengan apa yang kita mau ajarin. Itu sangat berguna buat orang yang mendengarkan. Menyangkal diri dalam hal indera batin itu bukan berarti mematikan kemampuan imajinasi fantasi kita, tapi membuatnya tunduk pada akal budi dan kehendak. Jadi kalau waktunya tidur ya sudah, imajinasi fantasi kita juga udah berhenti gitu, karena mau tidur. Karena saat itu kita udah mau tidur. Tapi kalau imajinasi fantasi kita nggak bisa atur, wah, lagi kerja ngelamun terus gitu, ya. Nah, caranya gimana supaya indera batin ini bisa diatur? Yaitu lakukan kewajiban kita dengan rajin, jangan suka nganggur. Karena nganggur itu bantalnya setan, ya kan? Memakai indera batin kita untuk merenungkan sabda Tuhan, kemudian juga membaca yang baik, yang rohani, spiritual. Jadi imajinasi fantasi kita itu juga lebih diisi dengan hal-hal yang rohani, hal yang baik, ya. Dengan demikian itu akan sangat berguna buat jiwa kita, buat rohani kita. Dan yang terakhir, pengekangan akal budi, ingatan dan kehendak. Nah, akal budi cenderung memikirkan hal duniawi. Kalau mikir soal duit nggak usah diajarin, ya toh. Tapi kita kalau disuruh berdoa, kayaknya kadang-kadang susah. Nggak semua orang langsung mau berdoa, nggak semua orang langsung mau diajakin retret atau baca kitab suci. Ah, susah, nggak ada waktu gitu kan. Tapi kalau disuruh cari duit, rajin, otomatis langsung gitu. Karena biasanya memang akal budi kita itu cenderung pada apa yang kelihatan, yang konkret gitu. Hal yang duniawi ini. Nah, akal budi kita itu makanya seringkali bisa buta rohani, nggak ngerti hal rohani.
Jadi begitu sedikit aja ikut retret 1 kali, sudah misalnya bisa bahasa roh, atau misalnya mendapatkan 1 kali pengertian aja, tiba-tiba bisa jadi sombong. Karena ya itu, terlalu duniawi. Jadi juga kadang-kadang menerima hal rohani itu dilihat secara duniawi gitu. Oh, nyumbang. Oke, kalau saya nyumbang nanti saya dapat apa gitu ya. Karena akal budinya udah kebiasaan itu mikirin yang duniawi terus. Atau kalau saya aktif di gereja, nanti balasannya apa? Saya dapat berkat kah? Anak saya nanti pinter? Anak saya nanti diterima di universitas yang bagus? Nah, kadang-kadang kita hitung untung rugi dengan Tuhan. Itu kebiasaan akal budi kita, ya. Nah, ingatan ini seringkali sukanya nginget salahnya orang, jeleknya orang, kurang-kurangnya orang. Bayangkan waktu kita kecil juga seringkali kita dibully ya. Teman-teman kita tuh paling cepat lihat yang jeleknya. Padahal orang itu juga banyak baiknya. Kita nggak lihat. Kita kadang-kadang lupa. Ipar kita misalnya, mantu kita, mertua kita, itu baik itu 1 tahun itu mungkin banyak gitu. 1 kali bikin salah, itu udah sakit hati kita banget. Kita jadi lupa semua kebaikannya. Nah, itu kecenderungan ingatan itu seperti itu. Sama, Tuhan itu sudah begitu baik selama hidup kita. Ada yang sekarang usianya 20, 50, 60, 40. 40 tahun Tuhan selalu baik gitu ya. Tapi hari ini mungkin ada masalah, ada malapetaka, Tuhan engkau di mana? Kenapa kok aku harus mengalami ini? Padahal waktu Tuhan begitu banyak ngasih kita rejeki, lah kita di mana? Kok nggak datang pada Tuhan untuk bersyukur? Seringkali kan gitu kita lupa. Nah, sedangkan kehendak kita itu cenderungnya egois, cintanya pengennya untuk aku aja gitu, dan lupa pada mencintai Tuhan dan sesama. Nah, jadi menyangkal diri, mengekang akal budi, ingatan dan kehendak itu dengan cara apa? Ya iman. Iman itu bisa menerangi akal budi kita. Terus juga kita perlu ingat terus kebaikan Tuhan. Makanya disuruh bersyukur. Bersyukur itu bentuk doa yang bagus sekali ya. Malam hari, terima kasih Tuhan, aku hari ini selamat, tidak ada kecelakaan. Seluruh keluargaku sehat, aku bisa makan, aku bisa bernapas. Ya, mau tidur, terima kasih Tuhan hari ini. Kemudian mengasihi Tuhan dan sesama. Lalu kita terus kembangkan empati, kembangkan latihan. Ada kesempatan tolong orang, tolong aja. Jangan bilang, udahlah nanti aja, besok aja. Jangan gitu ya. Kalau hari ini ada kesempatan untuk menolong orang, tolonglah. Sebagai kesimpulan, penyangkalan diri itu mudah dan sangat perlu. Tujuannya adalah mengatur nafsu-nafsu yang tidak teratur. Supaya apa? Kita tenang, kita ada damai. Jiwa kita selamat. Kenapa kita mengalami ini semua? Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya Anda, tapi semua orang mengalami, bahkan Paulus juga mengalami. Ya, inilah perjuangan rohani karena akibat dosa kodrat kita yang lemah. Tapi ingat, kita udah diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa menghalau dosa dari hidup kita, asal kita mengarahkan hati kita pada Tuhan. Caranya apa? Yaitu tadi, dengan menyangkal diri. Baik mata, pendengaran, lidah, panca indera kita, kemudian juga imajinasi, ya, ingatan, fantasi, itu indera batin, dan juga akal budi, kehendak, dan ingatan kita. Ya,